bahwa Nabi SAW mengutus Mu'ad. Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah. Jadi beliau itu orang yang diutus berdakwah ke negeri Yaman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di bahasan tentang kitab Tauhid, dan kita masih dalam judul Kitab Tauhid. Pada pertemuan yang telah lalu kita ngebahas tentang ayat Al-Wasaya Al-Ashru, yaitu 10 wasiat, atau dikenal juga dengan Hukuku Al-Ashar, yaitu 10 wasiat atau dikenal dengan 10 hak. Jadi dikenal dengan 10 hak atau dikenal dengan 10 wasiat. Dan kita tidak akan membahas rincian dari semua wasiat yang 10 atau hak yang 10. Yang paling pentingnya bahwa pendalilan yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid, yang pertama kita sudah jelaskan kemarin bahwa perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah itu merupakan wasiat yang pertama dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan urgensinya gitu. Jadi hal ini menunjukkan tentang urgensi, tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan itu inti dari tauhid. Kemudian yang kedua kita jelaskan juga bahwa dari 10 poin yang merupakan wasiat tentang atau 10 wasiat yang disebutkan dalam ayat tersebut itu menunjukkan bahwa orang yang melakukan 9 poin dari wasiat 10 itu
itu tidak bermanfaat tanpa menunaikan wasiat pertama. Dalam arti kalau ada orang yang melaksanakan 9 wasiat tersebut, yaitu berbuat baik kepada 2 orang tua, kemudian berbuat baik kepada keluarga, kemudian berbuat baik kepada anak yatim atau ihsan kepada anak yatim, kemudian berbuat ihsan kepada tetangga, yang tentunya tetangga dengan tingkatannya, kemudian berbuat ihsan kepada fakir miskin, orang-orang miskin, kemudian berbuat ihsan kepada ibnu sabil, kemudian menunaikan akhlak yang baik berupa menjaga amanah seperti disebutkan dalam ayat ini, ya, tentang timbangan ketika berdagang, maka itu tidak bermanfaat tanpa orang itu mentauhidkan Allah dan tanpa orang itu menjauhkan diri dari syirik. Dan ini urgensinya. Kemudian hanya untuk meluruskan pemahaman dari potongan hadis yang kita baca, bahwa disebutkan di situ riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, qala Abdullah bin Mas'ud, man arada ayan zura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatimuhu falyaqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a, al-ayah. Itu tidak dipahami bahwa Nabi SAW telah membuat wasiat dalam bentuk tulisan. Jadi tidak berarti bahwa Nabi SAW membuat wasiat dalam bentuk tulisan yang ada stempelnya. Karena tidak ditemukan secara data, baik mungkin dalam bentuk hadis, periwayatan, atau dalam bentuk peninggalan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat wasiat yang di situ ada stempel berupa stempel kerasulan. Tapi Abdullah bin Mas'ud berkata, yang artinya lau kudiro, artinya kalau ditakdirkan, bukan berarti ada wasiat itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan kalau ditakdirkan Nabi SAW membuat wasiat yang ada stempel, artinya stempel kenabiannya, maka yang akan dibuat wasiat oleh Nabi SAW adalah wasiat yang terdapat dalam ayat ini, gitu. Jadi bukan berarti wasiatnya ada. Jadi kalau antum cari di mana gitu ya tulisan wasiat ini, ya tidak ada. Karena Abdullah bin Mas'ud itu hanya seolah-olah mengatakan kalau
ditakdirkan Nabi SAW membuat wasiat dan wasiatnya ada setempel, maka wasiatnya ini adalah 10 wasiat ya, yang tercantum dalam ayat yang kita sedang bahas ini gitu. Dan tentunya dari sini kita bisa memahami urgensi dari isi wasiat ini gitu. Jadi hanya untuk menjelaskan urgensi dari isi wasiat itu. Ya, itu dalam surah yang udah kita jelaskan kemarin, dalam surah apa? Al-An'am ayat ya 151 sampai 153. Dan itu menunjukkan tentang ahamiyatut tauhid, urgensi tauhid. Kemudian setelah kita jelaskan dari ayat yang dibawakan oleh mu'alif, kita memahami bahwa la tatahaqqut tauhid illa ma'a nab'i syirki. Jadi tidak terjadi tauhid kecuali harus menafikan syirik. Jadi tidak sah tauhid tanpa menafikan syirik. Dan udah dijelaskan di sebelumnya. Nah, kita akan mengakhiri bab ini. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu kuntu radifa an-nabi sallam ala himarin faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibadi aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas. Qala la tubashshirhum fayatakilu. Akhrajahu fi sahihain. Dan hadis tentunya sahih seperti disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala bahwa hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Nah, kita sebutkan tentang hadis ini. Pertama, kita tahu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal sahabiyun jalilun wa huwa ansari. Yani minal ansar. Mu'ad bin Jabal adalah termasuk sahabat mulia, sahabat yang agung. Beliau adalah dari kaum Ansor. Jadi kali kaum Ansor, dan kita tahu sahabat dibagi dua secara besar, al-muhajirun wal ansor. Muhajir dan Ansor. Mu'ad bin Jabal masuk Islam pada umur 15 tahun. Jadi masih dihitung muda. Pada umur 15 tahun beliau masuk Islam. Wa syahida al-aqabah ats-tsaniyah wa syahida badaron wa ghazawat alladzi ba'dahu. Mu'ad bin Jabal adalah termasuk sahabat yang ikut bai'ah Aqabah kedua. Jadi bai'ah Aqabah itu ada dua, bai'atul ula, bai'atul Aqabah ats-tsaniyah. Jadi ada
Bai'ah Aqobah 1, 2, kalau isi secara globalnya, kenapa yang mengikuti bai'ah ini memiliki kedudukan dalam Islam? Karena awal dari bentuk pertolongan, kesiapan, dukungan orang-orang Ansor untuk Nabi SAW dan Muhajir. Jadi isi dari bai'ah ini, bai'ah kesiapan untuk memberikan perlindungan, pertolongan, dukungan, yang seolah-olah mengatakan bahwa ya Muhajir itu dapat suaka politik, dapat perlindungan, diberikan tempat di Madinah, gitu kan? Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya mengabadikan dalam surah Al-Hasyr. Jadi surah ke-59 Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pada ayat 8, 9, 10. Ya Allah berfirman di ayat ke-8-nya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Jadi orang muhajir yang dikeluarkan, terusir dari Mekah, ya, terusir, mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan meninggalkan harta-harta mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dengan mengharap karunia dan keriduan Allah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah memberikan tazkiyah, artinya berupa rekomendasi akan benar imannya mereka, akan lurusnya manhaj mereka. Allah berfirman, ulaika humus shadiqun. Artinya mereka adalah orang-orang yang benar imannya. Karena di tengah mereka juga ada orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kelompok yang kedua di ayat 9 yaitu Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi kaum Ansar ini memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama, mereka termasuk orang yang beriman, artinya termasuk mukmin dari kalangan Ansor. Yang kedua, mereka mencintai orang-orang muhajir. Jadi mencintai orang-orang muhajir. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang muhajir itu dengan dua sifat. Satu, pemberian tanpa mengharap balasan, artinya memberi tanpa mengharap balasan. Yang kedua, tidak hanya memberi, mereka isar, artinya mendahulukan orang muhajir ketimbang dirinya. Jadi mendahulukan orang muhajir ketimbang dirinya. Jadi ini menunjukkan martabat yang paling tinggi. Ini dari orang-orang Ansor. Nah, dan ini terbukti dalam sejarah. Jadi orang-orang muhajir itu diberi
perlindungan. Nah, perlindungan yang diberikan oleh mereka mengatakan, jiwa kami, jiwa kalian adalah jiwa kami. Dalam arti memberikan perlindungan darah. Artinya darah orang-orang muhajir itu dijaga oleh orang-orang Ansor. Nah, yang kedua, memberikan tempat tinggal. Artinya orang-orang Ansor ini memberikan rumah, memberikan tanah untuk orang-orang Ansor. Nah, bahkan di antara mereka ya ada yang menawarkan istrinya. Artinya yang memiliki istri lebih dari satu dari orang Ansor itu ditawarkan kepada orang-orang muhajir. Artinya dicerai, kalau habis waktu idahnya maka dinikahi oleh orang-orang muhajir. Kemudian Allah mentazkiyah mereka, artinya memberikan ya berupa pujian kepada orang-orang Ansor dengan mengatakan, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang melepaskan diri dari sifat kikir, maka mereka itu adalah orang yang beruntung. Jadi muhajir dikatakan sodikun, kemudian orang-orang Ansor dinamakan muflihun. Jadi dinamakan muflihun. Nah, orang yang ikut Bai'atul Aqobah itu punya kekhususan, karena Bai'at Aqobah itu bai'at penjaminan darah orang-orang Ansor. Artinya maksudnya orang-orang muhajir itu akan menjaga jiwa raga orang muhajir. Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu adalah termasuk di antara mereka. Kemudian Mu'adz bin Jabal sahabat yang ikut peperangan dan diawali ikut perang yang pertama dan utama, yaitu perang Badar. Jadi Mu'adz bin Jabal itu ikut perang Badar. Kemudian Mu'adz bin Jabal fuqahaul Ansor, artinya termasuk fuqaha dari kalangan sahabat Ansor, faqih gitu. Jadi Mu'adz bin Jabal ini orang yang faqih. Ya, kemudian dikatakan ya dalam ya manakib itu ya mungkin catatan kepribadiannya, dikatakan a'rafun nas al halal wal haram. Beliau itu adalah orang yang sangat tahu tentang halal dan haram. Jadi termasuk orang yang faham ya halal haram. Kemudian Mu'adz bin Jabal juga memiliki lisanun qawiyun, fasahah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini juga termasuk orang yang memiliki fasahah, lisan qawi. Artinya kalau berbicara itu sangat hebat. Lisannya memiliki nilai kekuatan, yu'athir, jadi membekas, jadi sangat kuat, membekas. Itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan la ta'khudul qira'ah in min arba'ah. Dikatakan bahwa tidak mengambil qira'ah kecuali dari 4. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi termasuk min qura'in Nabi, qori Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu adalah sahabat juga yang memiliki akhlak mulia.
Dan beliau termasuk orang yang pertama juga diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW mengutus Mu'ad. Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah. Jadi beliau itu orang yang diutus berdakwah ke negeri Yaman. Qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aridfu atau arrodfu itu adalah ar-raqibu khalfar raqib. Jadi ar-raqibu khalfar raqib. Jadi naik di atas orang yang naik. Maksudnya di sini bahasa kita diartikan membonceng. Aku membonceng baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Disebutkan di sini himar. Karena kendaraan di masa itu ma'ruf ada 3, yaitu an-naqah, al-jamal, al-ba'ir, yaitu unta dengan disebutkan naqah atau jamal atau ba'ir. Kemudian yang kedua adalah ya kita tahu yaitu al-faras, al-hison atau dikenal dengan kuda. Dan yang ketiga adalah himar, yaitu keledai. Dan para ulama mengatakan yang maksud di sini himarun ahli, yaitu keledai jinak. Ya. Dan keledai binatang tunggangan paling kecil. Jadi unta, kuda, kemudian himar. Ya. Dalam hadis dikatakan lebih hebat mana antara unta dengan kuda. Nah, disebutkan bahwa memang kalau dari sisi lari kuda itu lebih cepat ketimbang unta. Tapi dari sisi kemampuan lama berjalan unta lebih kuat ketimbang himar. Apa ketimbang kuda? Maka disebutkan karena salaf yuhibbunal fuhula fa innahu ajra wa asar, katanya. Bahwa dulu salafus soleh itu menyenangi kuda-kuda jantan karena lebih cepat dan lebih jauh meloncatnya gitu. Karena ya kalau kuda itu larinya cepat kemudian suka meloncat, beda dengan unta. Qala ala himarin faqala li ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain labbaika wa sa'daik. Wa jaa fi riwayat anna Nabi sallallahu yukarriru su'alahu salasa marat. Kemudian di dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu itu mengulangi pertanyaannya 3 kali. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Ya. Di sini at-ta'lim bisu'al. Jadi beliau mengajari Mu'ad bitarhis su'al, dengan melemparkan pertanyaan.
Nah, oleh sebab itu as-su'al min thariqati ahlil ilmi wa min thariqati ta'lim. Para ulama mengatakan bertanya merupakan langkah mencari ilmu dan cara mengajarkan ilmu. Jadi bertanya dalam pendidikan itu dilakukan oleh guru ke murid dan dilakukan oleh murid kepada guru. Waqad qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala al-ilmu sittu maratib. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu sittu maratib. Ilmu itu 6 tingkatan. Yang pertama adalah husnus su'al. Jadi yang pertama ya, mencari ilmu itu atau tangga pertama mencari ilmu adalah bertanya. Tsumaqala wa hirmanuhu imma tarku su'al imma su'us su'al. Dan orang itu akan diharamkan untuk mendapatkan ilmu imma sama sekali tidak bertanya atau buruknya cara bertanya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, tangga pertama tentang ilmu adalah bertanya. Nah, sekarang di dunia pendidikan ya, apa yang dinamakan dengan ya meaningful learning, artinya apa? Bagaimana kita belajar itu fokus, ya. Jadi orang itu bisa fokus gitu. Nah, salah satunya ilmu itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, husnul su'al, husnul insati wal istima, husnul al-fahmi. Itu 3 tangga pertama. Jadi baik bertanya, kemudian husnul insat wal istima, diam dan mendengar, kemudian baiknya pemahaman. Nah, ini dinamakan dengan tangga ilmu. Nah, Nabi SAW mengajari di sini bertanya kepada Mu'ad. Jadi torhus su'al. Dan dalam sejumlah riwayat Nabi SAW berkali-kali bertanya, ya, bertanya tentang ilmu. Dan pertanyaan Nabi SAW tentang ilmu itu ada 2. Ya, kalau antum tahu bagaimana Nabi SAW bertanya tentang ilmu, ini untuk guru-guru antum. Pertama, bertanya tentang konteks ilmu yang mesti diketahui. Jadi artinya ini bukan pemahaman dalam. Ditanya, contohnya apa? Ditanya, ayatin a'dhamu fi kitabillah. Ayat yang mana yang paling agung dalam kitab Allah? Ya. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, ayat kursi. Ya. Di sini juga bertanya, mahaqullahi 'alal ibad wa mahaqul ibadi 'alallah. Tanya. Tapi kata sebagian para ulama, ada pertanyaan yang bentuknya imajinasi. Jadi dibuat permisilan dan agar orang berimajinasi. Berimajinasi itu menggunakan kemampuan penalaran untuk membuat sebuah permisalan, dari permisalan disimpulkan. Qala Nabi sallallahu kepada para sahabat, ma minkum yadri asy-syajarah allati la tasqutu waraquha. Kata Nabi sallallahu, siapa di antara kamu yang tahu pohon yang tidak jatuh daunnya? Dan itu perumpamaan orang mukmin. Ya. Jadi untuk berimajinasi, menerka sesuatu. Nah, ternyata anak kecil Abdullah bin Umar
yang belum balik di situ, beliau yang udah menerka bahwa itu pohon kurma. Ya, Abu Bakar juga tidak menjawab saat itu, bapaknya Umar tidak menjawab. Kemudian sejumlah sahabat ada yang menjawab pohon yang berduri di lembah-lembah, ada yang mengatakan daun bidara. Lalu Nabi SAW mengatakan itu pohon kurma. Nah, sehingga Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala ya mengungkap dari pertanyaan Abdullah bin Umar atau pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam kisah Abdullah bin Umar dengan surah ya Yusuf, maaf, dengan surah Ibrahim ayat 24-25, yaitu alam taro kaifa daraballahu masalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah. Maka Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala mengumpulkan 20 persamaan antara iman dengan pohon kurma itu. Jadi 20 persamaan antara pohon kurma dengan hakikat iman. Ya, diungkap. Nah, qala ya Mu'ad at-tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Hadza yajuz, ini boleh kalau dalam perkara syariat, tapi tidak boleh berkaitan dengan qadariyah, takdir. Ya. Makanya tidak boleh masya Allah wa syi'ta. Ya, tapi di sini Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena memang syariat ya kita gambarkan datang dari Allah berupa Quran dan datang dari Rasul berupa sunnah. Ya, maka ini adalah khobar gitu. Jadi boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya agar hambanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba kepada Allah alla yu'adzibahu ma la yusyrika bihi syai'a, agar tidak mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Mu'ad berkata, apakah boleh aku untuk memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattaqilu. Untuk sementara jangan diberikan kabar gembira ini kepada mereka karena takut itikal. Maksudnya ditakutkan sejumlah orang hanya ya mendefinisikan tauhid tanpa amal gitu. Nanti kita jelaskan. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa munasabah hadis ini dengan kitab tauhid? Artinya apa relevansi hadis ini dengan kitab tauhid? Ya, tentunya ada beberapa sisi. Yang pertama, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan satu bimbingan kepada kita bahwa dalil agama itu Quran dan sunnah. Jadi definisi tauhid dan hakikat tauhid itu, definisi tauhid itu diambil dari dalil Quran dan definisi tauhid itu diambil dari sunnah gitu. Bahwa tauhid itu ifradullahi bil ibadah, ikhlasul ibadati lillah. Jadi definisi tauhid itu mengesahkan Allah dengan ibadah atau mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Mana dalilnya? Ya, dalilnya udah disebutkan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa laqad ba'atsa fi kulli ummatin rasul an ibudullaha wajtanibu tagut. Ubudullaha wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Qul ta'allau atlu ma harrama rabbukum
Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu dalil Quran. Nah, dalil hadis yaitu apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Jadi artinya mu'allif rahimahullah ta'ala memberikan edukasi kepada kita bahwa agama ini dalilnya Quran dan Sunnah gitu. Ya, dalilnya adalah Quran dan Sunnah. Nah, oleh sebab itu kalau antum konflik, ada orang bermadhab, wajib bermadhab atau enggak, sebenarnya belajar agama ini mudah. Jadi kalau antum akan mengajarkan agama itu mudah. Gimana mudah? Bagi yang jadi ustadz maksudnya. Yang pertama, kalau antum mengajarkan Quran dan mengajarkan hadis, maka antum dituntut untuk menjelaskan Quran dan hadis dengan kaidah-kaidah yang diletakkan oleh ulama dan dengan menukil penjelasan para ulama. Yang kedua, kalau antum menjelaskan agama dengan perkataan para ulama, baik itu dalam bentuk kitab akidah atau itu dalam kitab fikih, berarti mencari dalilnya gitu. Kan kalau antum baca kitab akidah umpamanya, Ushulus Sunnah, Al-Qur'anu kalamullah. Quran itu kalam Allah. Apa kewajiban orang yang menjelaskan kitab Imam Ahmad? Ya, kewajibannya mencari dalilnya. Mana yang menunjukkan Quran kalam Allah? Maka dibawakan ayat surah apa? Surah ke-9 yaitu surah At-Taubah. Yaitu apa? Wa in ahadum minal musyrikina tajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah gitu kok. Dan ayat-ayat yang lainnya, id qalallahu, dan ayat-ayat yang lainnya. Kan gampang begitu. Dan tidak boleh orang itu menyampaikan hanya apa? Dalam bentuk pernyataan ulama tanpa menyebutkan dalilnya ketika antum mengajarkan agama, kan seperti itu. Nah, maka demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan definisi tauhid. Apa itu tauhid? Bawakan ayat. Apa itu definisi tauhid? Dibawakan hadis. Jadi dibawakan hadis yaitu Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian hadis ini meletakkan kaidah paling pokok tentang tauhid, yaitu apa yang telah saya jelaskan, dan antum silahkan nanti rujuk referensinya, yaitu Al-Qawaidul Jami fit Tauhid. Jadi Al-Qawaidul Jami fit Tauhid, ya. Jadi kaidah yang menyeluruh, mencakup tentang tauhid. Salah satu kaidah tentang tauhid yaitu al-ibadatu haqqun mahdun lillah la yusyarikuhu fiha ahadun. Jadi kaidahnya al-ibadatu haqqun mahdun lillah la yusyarikuhu fiha ahadun. Jadi ibadah itu hak Allah semata dan tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Ayatnya yang tadi dan hadis yang tadi gitu ya. Maka dikatakan hak. Ya. Kemudian dari hadis ini dan relevansinya dengan tauhid, selain dua poin tadi, maka bisa dikatakan dengan beberapa poin yang udah disebutkan. Yang pertama, tahqiqut tauhid awalu wajibat. Jadi merealisasikan tauhid itu kewajiban pertama.
Ya, jadi kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mentauhidkan. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan adalah perintah pertama. Artinya kewajiban pertama, perintah yang paling pokok adalah tauhid. Perintah yang pokok adalah tauhid. Kemudian dari semua hak, gitu kan, hak di mana disebutkan dalam ayat tadi adalah 10 hak atau 10 wasiat, maka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah adalah merupakan hak yang pertama. Ya, hak yang pertama yaitu hak Allah yang pertama yang harus ditunaikan oleh kita. Dan kewajiban kita kepada Allah yang pertama, ya. Kemudian di dalam hadis ini, ya, Nabi SAW menyebutkan 2 poin. Jadi menyebutkan 2 poin. Yang pertama, hakullahi alal ibad. Hak Allah kepada hambanya. Ya, jadi hak Allah kepada hambanya. Hak Allah kepada hambanya ini yang dimaksud ma aujabahullahu ala ibadihi. Jadi apa yang Allah wajibkan kepada hambanya. Jadi apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada hambanya. Fahadha amrun makhtumun. Maka ini perkara yang tentunya jelas wajibnya. Jadi menjadi wajib bagi kita, ya, bahwa Allah mewajibkan kepada hambanya untuk menyembahnya dan untuk tidak menyekutukannya. Maka itu adalah amrun mahtum. Dalam arti itu kewajiban yang pasti. Kewajiban yang pasti. Kedua, wa hakul ibadi Allah. Sedangkan hak hamba kepada Allah, maka ini mimbabi fadlullahi wa karamuhu ala ibadihi. Pahami ya? Sedangkan hak hamba kepada Allah, jadi hak hamba kepada Allah, maka itu merupakan karunia Allah kepada hambanya dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena jika seandainya Allah memerintahkan kepada hambanya satu perintah, lalu Allah tidak memberikan kepada hambanya, maka itu adalah hak Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan banyak ihsan kepada hambanya, diciptakan bumi dan sebagainya. Nah, artinya Allah mewajibkan kepada hambanya untuk ibadah, maka ini adalah kewajiban Allah yang mesti. Artinya kewajiban Allah kepada kita yang mesti dan kita wajib memenuhinya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengapa memberikan, ya, atau hamba kepada Allah, maksudnya hak hamba kepada Allah, maka pemberian Allah kepada hambanya itu adalah bukan mimbab muqabalah, bukan mimbab muawadah. Muqabalah itu ya seperti kita dengan makhluk. Ya, kalau antum disuruh begini, antum punya hak ke saya, benar gak? Dan antum bisa menuntut hak kepada saya. Tapi Allah, hamba kepada Allah, dan Allah memberikan kepada hambanya, Allah memenuhi pemberian kepada hambanya itu ditinjau dari 2 sisi. Tadi baru 1 sisi. Yang pertama sebenarnya adalah berupa karunia Allah kepada hambanya, ya, berupa karunia Allah kepada hambanya. Yang kedua, kalau dilihat dalam hadis ini, adalah merupakan bahwa Allah shadiqul wa'di,
karena Allah Ta'ala memenuhi janjinya gitu. Jadi memenuhi apa? Janjinya. Dalam arti kalau Allah menjanjikan kepada hambanya akan memberi sesuatu atau akan memberikan imbalan atau akan memberikan balasan, maka Allah tidak akan apa? Menyelisihi janjinya. Kalau bahasa Sunda, tidak akan jalir janji gitu. Allah memenuhi apa? Janjinya. Jadi Allah memenuhi janjinya. Ya. Dan itu makna dari hadis ini. Ya. Kemudian yang terakhir kita ambil dari hadis ini fawaid. Artinya beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama adalah fadlu Mu'adz bin Jabal. Jelas dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Mu'adz ibnu Jabal. Jadi keutamaan Mu'adz ibnu Jabal. Ya. Yang kedua, ya dalam hadis ini menunjukkan boleh orang naik himar berdua, walaupun himar itu binatang kecil gitu. Jadi boleh ya berkendaraan dalam apa mengendari himar untuk dua orang, ya. Dan Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membonceng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga diambil satu kaidah oleh para ulama bahwa tidak setiap yang haram adalah najis, tapi setiap yang najis adalah haram. Jadi himar ahliyah itu kan dagingnya haram, tapi kulitnya, air kencingnya, kotorannya itu tidak dihitung najis, karena sudah barang tentu bahwa himar itu ya kencingnya kan ke badannya, kotorannya kadang ke badannya, dan Nabi SAW dengan para sahabat menunggangi himar. Ya, itu sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa himar itu dagingnya haram, himar ahliyah maksudnya, bahwa himar jinak itu dagingnya haram, tetapi tidak dianggap kotoran dan kencingnya adalah najis, sehingga dibuat kaidah yang lebih kuat. Kan sebagian para ulama mengatakan setiap yang haram adalah najis, setiap yang najis adalah haram. Yang benar setiap yang najis adalah haram, dan tidak setiap yang haram adalah najis. Itu pendapat yang paling kuat, wallahu taala a'lam. Ya. Kucing itu lain, nanti ada masalah. Kemudian berikutnya tadi merupakan maratibul ilmi su'al. Wa min tariqatut tarbiyah atau ta'lim tarhu su'al. Jadi di sini juga perlu kita pahami, di antara tangga ilmu itu bertanya. Ya, jadi di antara tangga ilmu bertanya. Maka disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan khairun nisaul ansor. Ya, kanal haya'u la yamna'hunna an yatafaqahna fi dinillah. Nabi SAW memuji wanita Ansor. Kata beliau, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk tafakuh. Jadi kan orang bertanya malu, tapi wanita ini tidak merasa malu untuk bertanya. Bahkan bertanyanya ada sedikit berkaitan dengan yang sifatnya rahasia. Yaitu beliau bertanya apa? Hal ala nisa'i, hal alal mar'ati min guslin idhiya ihtalamat. Apakah wanita harus mandi kalau dia mimpi? Waqala Nabi sallam, na'am idra'atil ma'. Iya kalau dia melihat air maninya. Jadi bertanya kepada Nabi sallam, walaupun perkara yang sifatnya pribadi gitu ya. Bahkan wanita itu pakai mukodimah di pertanyaannya itu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah,
innallaha la yastahyi minal haq hal alal mar'ati min guslin idhiya ihtalamat. Sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran, ya. Apakah wanita mandi kalau dia melihat mimpi? Maka Nabi SAW iya kalau ia melihat air mani. Jadi tangga pertama dalam ilmu adalah bertanya. Di sisi lain, di antara metode mengajar adalah bertanya. Kenapa? Termasuk metode mengajar. Kata para ulama, karena kalau orang ditanya tidak bisa untuk menjawab pertanyaan itu, maka dia akan menunggu jawaban yang benar dan lebih lebih siap gitu, lebih menunggu gitu kan, karena kan mestinya orang yang mencari ilmu itu seperti orang yang menunggu jatuhnya buah dari pohon gitu ya. Dan itu tentunya metode mengajar. Kemudian berikutnya di sini menunjukkan juga bahwa pendidikan itu tidak harus ya berkaitan dengan tempat waktu, dalam arti ya belajar itu hanya di masjid, belajar itu hanya di kelas ya. Kalau kata istilah ya di dunia pendidikan dikatakan learning to know, belajar sepanjang hayat. Jadi termasuk di kendaraan ya orang mengedukasi, bertanya ya, dan kedekatan dengan kedekatan. Dan di sini tentunya kedekatan Mu'ad dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah thariqah mengajar. Nah, ini untuk para ustadz. Jadi mengajar itu ya salah satunya adalah joyful, artinya dalam keadaan enjoy yang penuh gitu. Artinya dalam keadaan yang penuh kesenangan itu. Jadi harus diciptakan penuh kesenangan. Karena mungkin siswa-siswa kita di Indonesia, santri-santri di pesantren itu umumnya dalam keadaan stres. Ya, saya kan sering menjelaskan kenapa di negara lain penonton bola itu umur 30 ke atas. Tapi kalau penonton bola di Indonesia umur 30 ke bawah. Karena kalau di negeri-negeri lain saking capeknya kerja cari sesuatu yang menyenangkan, nonton bola. Kalau di Indonesia itu karena sekolahnya stres ya cari untuk nonton bola gitu. Jadi bedanya di situ gitu ya, salah satunya gitu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarin di kendaraan. Kemudian berikutnya ya para ulama mengatakan minal ilmi qauluhu la ya'lam. Jadi para ulama mengatakan termasuk bagian dari ilmu mengatakan tidak tahu. Dan ini yang paling berbahaya orang yang punya kursi. Ustad ini paling bahaya. Sakabeh pertanyaan dijawab walaupun teboga dalil gitu. Kan aina terkenalnya ustad anu boga kursi itunya di mana-mana setiap pertanyaan era lamun nyebutkan teu nyaho gitu. Jadi kalau mengatakan oh saya belum tahu itu aib. Pokoknya mah pikiran hemat saya gitu jawabannya itu. Nah, di sini Mu'adz bin Jabal ketika ditanya Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi beliau mengatakan tidak tahu gitu. Beliau mengatakan tidak tahu. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengasih tahu yang kita sedang bahas dan akan dibahas seterusnya. Kemudian yang terakhir ya ada kaidah umum ya bahwa likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Ya, itu ada istilah bahwa
setiap ucapan ada makomnya. Jadi kalau kita akan menyampaikan sesuatu, makomnya harus tepat. Dalam makom yang tepat kita memilih perkataan yang tepat. Dalam sisi lain ada juga kaidah, tidak setiap sesuatu yang boleh dilakukan. Contoh, saya ditanya kemarin, Ustadz boleh nggak suami saya masih riba gini, boleh nggak saya meminta untuk cerai? Ya boleh gitu. Tapi tidak setiap yang boleh dilakukan di saat itu karena bolehnya gitu. Karena seorang wanita ketika meminta cerai kepada suaminya, tetap dia harus berpikir sesuatu yang akan terjadi setelahnya. Maka walaupun hadisnya ini lemah, bahwa Mu'adz bin Jabal, ya maaf, Abu Dar, bukan Mu'adz, Abu Dar Al-Ghifari dikasih 10 nasihat. Nasihat yang ke-10 dikatakan, la akla ma'at illa ma'at tadbir, walal wara'a illa ma'al kaffi, walal kasba illa ma'a husnil khuluq. Jadi Nabi SAW mengatakan, tidak ada orang cerdas kecuali memprediksi setiap sesuatu setelahnya. Jadi orang cerdas itu orang yang ketika mengatakan sesuatu, yang ketika dia melakukan sesuatu, dia tahu konsekuensi setelahnya akan terjadi apa, bagaimana. Ya termasuk dalam hadis kan disebutkan, contoh ya, la yadribanna ahadukum imra'atahu tsumma yudaji'uha. Seorang laki-laki diingatkan, wahai para lelaki yang temperamen gitu ya. Itu mungkin sebelum, walaupun nggak ada kalimat itu dalam hadis itu. Janganlah kamu memukul istrimu seperti memukul budak, kemudian setelah itu ingin menjimana, kaera gitu kan. Tidak ada malu kan ya? Karena kita marah ke istri, tampar. Setelah itu pingin berjima. Masa kan gitu. Artinya apa? Melakukan sesuatu yang tidak diprediksi setelahnya. Nah di sini Mu'adz bin Jabal ketika akan menyampaikan hadis ini, maka ada tangguh gitu untuk menyampaikannya. Apa yang ditakutkan? Takut bahwa orang itu yang penting bertauhid walaupun tidak melakukan perintah. Yang penting bertauhid walaupun maksiat gitu. Nah itu takut begitu, maka ditangguhkan. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini fi akhiri hayati atau fi awakhir hayatihi qala ta'assuman. Jadi disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini mendekati akhir hayatnya, dan beliau merasa berdosa karena menangguhkan penyampaian hadis ini. Karena apa? Karena kan kita tahu baligu ani walau jadi perintah untuk menyampaikan, tapi beliau mengakhirkannya. Ya. Jadi dalam hadis ini juga menjadi kaidah dalam berdakwah kepada Allah. Jadi kaidah dalam berdakwah kepada Allah. Dalam arti ada al-aham bil aham, menyampaikan yang urgennya. Ya. Atau sisi lain, kalau kita melakukan ini tidak mampu itu. Atau dalam makna yang lain, ya ada kaidah tuhatibu annas biqadri ukulihim. Artinya menghitob atau mengajak bicara, menyampaikan sesuatu kepada orang dengan sesuai kemampuan pemikirannya. Nah, kita akhiri ada sahabiah bawa anak kecil. Faqalat ya Rasulullah bayyi'hu. Faqala Nabi sallam huwa sagirun. Pamasaha ra'sahu wa da'alahu.
Ini hadis terakhir. Ada seorang sahabiah bawa anaknya dengan satu harapan yang besar. Dia berkata, wahai Rasulullah, baiat anakku. Jadi anak kecil, baiat anakku. Maka Nabi SAW mengatakan, jangankan baiat, yang perintahnya jelas saja belum wajib. Belum wajib sholat, belum wajib puasa, belum wajib, yang lain belum. Apalagi baiat. Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak membaiatnya karena dia masih kecil. Lalu Nabi SAW mengusap kepalanya dan mendoakannya. Artinya mendoakan dengan baik. Nah, di sini menunjukkan bahwa ilmu disampaikan secara bertahap, dakwah disampaikan secara bertahap, pengetahuan juga disampaikan secara bertahap, karena kemampuan orang itu berbeda-beda. Ini juga salah satu poinnya dalam dunia pendidikan, bahwa ya ilmu disampaikan bertahap. Orang harus memahami kemampuan orang itu berpikir, ya, dan sesuatu mungkin yang terkadang juga salah persepsi dari sesuatu itu, ya. Jadi tadi kalau ditakutkan bahwa orang yang mendengar hadis ini tiba-tiba orang itu mencukupkan tauhid, tidak sholat, tidak puasa gitu ya. Kenapa? Asal bertauhid masuk surga. Asal tidak menyekutukan Allah masuk surga. Maka ditakutkan itu terjadi, maka ya dilarang. Ya, atau mungkin sebagai penutup dari kajian ini, Nabi SAW mengatakan apa? Kuntu nahitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Jadi Nabi SAW pernah melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena ya di awal-awal Islam, di mana orang jahiliyah itu, bahkan dari sejarah Nabi Nuh, sejarah kaum Nabi Nuh itu mengagungkan kuburan. Mereka meminta kepada penghuni kubur, ya. Kemudian kalau mengagungkan kuburan dalam arti menghormati kuburan orang mukmin wajib. Tapi yang dimaksud takdim ini seperti mencari berkah, ya, kepada penghuni kubur, mencari berkah dengan kuburan tertentu, ya. Apalagi dibikin cerita-cerita palsu, ya, tentang kuburan A ini memberikan berkah ini, kuburan B memberikan berkah ini, kuburan C memberkah kuburan ini. Ya, seperti mungkin muncul ya hari ini, ya, kalau pingin kaya, oh kuburannya si anu. Kalau ingin naik jabatan, kuburannya anu. Kalau ingin jadi wah apa aja gitu ya, beda-beda kan kuburannya. Nah, maka Nabi SAW di saat para sahabat baru masuk ke Islam itu dilarang untuk ziarah kubur, karena telah terjadi sebelumnya penyimpangan. Setelah kuatnya keimanan dan setelah kuatnya tauhid, bahwa ibadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, ya, dan kuat tauhidnya, maka Nabi SAW mempersilahkan dan menganjurkan ziarah kubur yang tujuannya untuk apa? Untuk mengingat kematian. Walaupun hari ini juga kembali keliru itu ya, ziarah kubur bahkan untuk mencari apa? Dunia gitu ya. Orang sekarang kan ke kuburan pingin panjang umur, ke kuburan pingin apa? Pingin banyak harta. Bukan diingatkan kita akan mati, dan bukan kita akan hilang harta kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.